adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita ketemu lagi dalam acara Sekolah Hari Minggu Jemaat GKE Palangka 1. Nah, adik-adik apa kabar kalian di rumah? Pasti baik semua ya Kak? Baik dong. Iya, karena Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Nah adik-adik, sekarang kita mau ucapkan dulu selamat pagi buat siapa Kak? Buat Tuhan Yesus. Kita ucapkan lewat puji-pujian kita adik-adik. Kita angkat puji-pujian kita sama-sama yuk. Adik-adik yang ada di rumah, kakak ajak untuk berdiri semua. Kita memuji nama Tuhan dengan bersemangat. Pujian kita judulnya Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Iya, cintanya Tuhan Kak Olin pasti bertambah-tambah dalam hidup kita, dalam hidup kakak, dalam hidupnya Kak Olin dan juga adik-adik semua. Nah, adik-adik di rumah sekarang boleh duduk kembali ya. Sekarang kita akan berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Ikutin yang kakak ucapkan ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu. Pada pagi hari ini, Pada pagi hari ini, Kau telah membangunkan kami. Engkau telah membangunkan kami. Berkati sekolah minggu kami hari ini ya Tuhan. Berkati sekolah minggu kami hari ini ya Tuhan. Dari awal, Dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah sekarang Kak Cici, Iya apa Colin? pasti masih semangat kan mereka? Wah pasti Kak. Sekarang kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Halo Halo Hello Hello Ola Ola. Musik. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah sebelum kita mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Cici, mari kita menyanyi satu pujian lagi, yaitu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku
Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan kakak ceritakan pada hari ini. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya masing-masing. Kemudian yang sudah menyiapkan Alkitabnya, kita boleh membuka Alkitab bersama-sama. Kita buka kitab Perjanjian Baru, Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Yang masih belum bisa membaca, boleh minta tolong sama papa dan mama atau kakaknya untuk kita bacakan bersama-sama. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Di bawah judul Pencobaan di Padang Gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita tentang firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, saat ini kami bersama-sama mau mendengarkan cerita tentang Engkau. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati telinga kami, memberkati hati kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan baik, supaya firman Tuhan yang kami terima hari ini tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar. Amin. Nah, adik-adik, minggu kemarin cerita firman Tuhan yang disampaikan buat kita adalah tentang Yohanes yang membaptis Tuhan Yesus. Dan minggu ini masih berlanjut ceritanya. Yohanes, dia sudah membaptis Tuhan Yesus.
Kemudian Yesus yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dibawa oleh Roh Kudus kemana? Ternyata Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Siapa di sini yang pernah melihat padang gurun? Seperti apa padang gurun itu? Padang gurun itu banyak pasirnya. Betul, pasirnya luas sekali. Terkadang datang angin kencang. Terkadang bisa juga datang hujan deras. Tetapi airnya mudah hanyut adik-adik, mudah menghilang. Di padang gurun itu panas sekali. Dan hanya ada sedikit pepohonan di sana. Bunga-bunga juga ada sedikit saja di sana. Kalau kakak bayangkan betapa susah sekali hidup di padang gurun. Kalau keadaannya seperti itu, susah sekali. Tetapi Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Yesus tinggal di sana selama 40 hari lamanya. Sudah kita baca tadi. Tuhan Yesus tinggal di sana. Kemudian Tuhan Yesus pergi ke sana, dia tidak membawa teman. Dia tidak membawa apa-apa. Dia tidak membawa makanan. Lalu karena dia tidak membawa apa-apa, dia tidak membawa makanan dan minuman, Tuhan Yesus juga sama seperti kita. Dia juga merasakan lapar. Keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh iblis untuk mengganggu Tuhan Yesus. Iblis mau supaya Yesus tidak melakukan pekerjaan Allah yang sudah Allah berikan. Itu maunya iblis, adik-adik. Lalu iblis datang ke Tuhan Yesus. Iblis datang dan dia membujuk Tuhan Yesus. Hei Yesus, kamu lapar ya? Itu ada batu. Coba kamu ubah batu itu menjadi roti supaya bisa kamu makan. Yesus mau enggak? Tuhan Yesus tidak mau. Dia menolak. Dia tidak mau mengikuti perkataan iblis. Lalu iblis pergi. Kemudian dia cari tahu lagi. Apalagi ya caranya? Iblis berpikir adik-adik. Lalu dia punya ide lagi. Dia bawalah Yesus ke atas gunung. Lalu dia perlihatkan semua kerajaan dunia. Ayo sini. Kamu mau enggak kalau misalnya kerajaan ini kukasih ke kamu? Ini semua milikku. Kerajaan dunia yang mewah dan megah ini adalah milikku. Dan aku bebas mau memberikannya kepada siapa saja. Dan ini akan kuberikan untukmu. Asal kamu harus sujud dan menyembahku. Apakah Tuhan Yesus mau? Lagi-lagi Yesus menolak. Dia tidak mau. Tuhan Yesus bilang hanya Allah saja yang layak untuk disembah. Iblis mencari cara lagi. Lalu dia mengajak Yesus ke Yerusalem. Dia mengajak Yesus ke bait Allah. Dan di atas hubungan bait Allah, dia menyuruh Yesus untuk menjatuhkan dirinya. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, kata iblis. Karena malaikat-malaikat akan datang dan menyelamatkanmu. Kamu pasti tidak akan terluka, kata iblis. Wah, Yesus berkata, adik-adik, hai iblis, kamu tidak boleh mencobai Tuhan Allah. Kamu tidak boleh mencobai Tuhan Allah. Dan Yesus tidak mau melakukan perkataan iblis. Yesus tetap memilih taat kepada
Allah. Dia ingin menyelesaikan pekerjaan Allah. Sebagai tanda dimulainya pekerjaan Allah adalah ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes. Seperti cerita kita minggu kemarin. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, saat itulah pekerjaan Allah dimulai. Dan Yesus tetap memilih untuk menyelesaikan pekerjaan Allah tersebut. Dia tidak mau menyerah kepada iblis, sebab dia memelihara pikiran dan hatinya untuk tertuju kepada Allah saja dan kepada firman-Nya. Dia selalu mengingat adik-adik apa yang harus dia kerjakan di dunia. Allah bilang, Yesus kamu harus menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan dia ingat itu, dia simpan dalam hatinya, dia lakukan dalam hidupnya. Yesus memilih untuk tetap taat kepada Allah dan hanya melayani Allah saja. Apapun yang sudah ditawarkan oleh iblis, dia tidak mau sama sekali. Dia tetap memusatkan hati dan pikirannya hanya untuk melakukan tugas dan pekerjaan Allah saja. Sama seperti kita adik-adik, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sama. Kita dituntut oleh Allah untuk melakukan pekerjaan Allah di dunia ini. Kita tidak boleh mengikuti perkataan iblis. Dan ingat, Tuhan pasti memampukan kita untuk mengatakan tidak pada kuasa iblis yang selalu datang untuk mencobai kita. Berdoa setiap hari, berdoa setiap saat supaya kita mampu untuk mengatakan tidak pada kuasa iblis. Sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ingat, hari ini ada teladan yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu mentaati firman Tuhan. Apa yang sudah Tuhan taburkan dalam hidup kita, taati firman Tuhan supaya hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Dan adik-adik semua yang ada di rumah tetap taat kepada firman Tuhan. Sama seperti teladan yang sudah Yesus berikan. Nah, sekarang ayo kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Karena satu teladan sudah Engkau beri bagi kami, yaitu sebagai anak-anak Allah, kami harus menaati semua firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami anak-anak Tuhan akan selalu dan senantiasa taat kepadamu ya Bapa. Kami akan selalu dan senantiasa taat kepada orang tua kami, terlebih lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kami pula ya Tuhan untuk senantiasa diberikan kekuatan supaya kami mampu mengatakan tidak pada kuasa-kuasa iblis. Tuhan Yesus, kami ingin hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami adalah anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu melindungi kami, biarlah Engkau selalu menuntun kami, supaya kami anak-anak Tuhan boleh beroleh berkat daripada-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah dan sertailah seluruh kehidupan kami dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Biarlah ya Tuhan di dalam hidup kami, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, gimana ceritanya tadi? Pasti seru kan? Menurut Kak Cici, ceritanya tadi seru kan? Seru Kak, kita harus menaati firman Allah. Nah, pastinya juga adik-adik di rumah senang setelah mendengar cerita itu. Karena adik-adik senang, mari kita angkat satu pujian lagi. Tuhan Yesus, aku berjanji.
sekolah minggu kita. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, sekolah minggu kita selesai, Kak. Minggu depan adik-adik jangan lupa kita sekolah minggu lagi dengan semangat ya, Kak. Pastinya dong. Iya. Semoga kita tetap sehat-sehat semua. Sampai ketemu minggu depan.